Saya coba lihat research beberapa lembaga perbankan luar negeri ya. Itu tuh beberapa bank luar negeri itu mengatakan targetnya itu sebenarnya di 3.000-an sampai 3.500, sekarang udah 4.000-an. Yes. Udah ketembus gitu. Dan yang terbaru tuh setauku Bank of America ya, US itu tuh targetin kurang lebih di, saya lupa 4.500 atau ke 5.000. Ya, masih possible selama demand. Menurut saya selama demandnya masih banyak yang beli, ya masih bisa. Bahkan di Indonesia juga disampaikan ada yang bilang emas 3 juta rupiah kan. Tadi yang kalau mau beli emas dengan harga tinggi, kayaknya itu juga harus dipertimbangkan ya. Kayak Kak Melvin bingung gitu soalnya, ini kenapa pada FOMO pas lagi harganya tinggi-tingginya gitu kan ya. Justru kalau lagi dihina-hina, misalnya kayak sahamnya lagi apa atau kripto lagi itu temun gitu. Kalau udah emas ditinggal, nah itu waktunya aku beli. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya emas ini semakin jadi primadona ya, dan itulah akan kita bahas di sini. Bagaimana sih strategi untuk investasi emas di tengah harganya yang tinggi? Oleh karena itu sudah hadir di sini ada Kak Melvin Mumpuni ya, Thank yang you. dimana kita akan sama-sama membahas investasi tentang emas. Oke. Tapi aku pengen tahu juga, Kak Melvin investasi emas nggak? Beli, punya emas. Udah punya, banyak Udah. nih. Puji Tuhan lah. Sampai dari kapan sih mulai investasi Nggak nyampe emasnya? ton kok, nggak nyampe ton. Satuannya Aku masih. sampai ratusan ton gitu. Dari kapan mulai investasinya? Kalau misal dari emas itu sebenarnya emas investasi yang atau barang pertama yang dibeli sih ketika lulus kuliah, udah dapat kerja, punya penghasilan, itu ya orang tua ya udah langsung bilang, suruh beli emas. Itu jauh sebelum jadi perencana keuangan sih, karena nasihat orang tua zaman dulu belinya emas kan, emas atau tanahnya nggak cukup uang, ya udah belinya emas. Oke, jadi memang Kak Melvin tuh investasi emas sudah dari Iya, dulu ya, dari terus- muda lah, ya, pas terus gaji pertama gitu. tabung, ya, terus tabung aja, belinya kecil gitu. Berarti masih dari harga berapa tuh waktu itu belinya Kak Melvin? Kopek 500 ribuan lah 500 ribuan ya? atau kurang malahan ya gitu. Wih, kalau sekarang udah Gede ya? berkali-kali lipat nih ya Kak ya. Tapi Iya. dengan tingginya harga emas sekarang, itu sebenarnya mencerminkan kondisi seperti apa sih? Kemarin tuh pas kebetulan minggu lalu tuh saya bikin konten berhubungan dengan emas ya, saya research. Jadi bener sekarang itu ada kondisi kenapa emas harganya sempat kemarin kayak naik terus atau orang lain sebut harganya rally naik ya. Itu karena ada permintaan yang cukup banyak. Nah, siapa yang beli? Belinya itu bukan satuan gram. Kalau kita kan belinya 1 gram, 2 gram, 10 gram gitu ya. Nah, yang beli gede ini juga bukan satuan kilo, tapi satuan ton. 1 ton itu 1.000 kilo kan. Nah, yang beli itu adalah bank sentral. Jadi ada banyak negara nih, misal ada Polandia, ada China, ada India, ada banyak negara, bank sentralnya itu pada beli emas. Loh kok beli emas? Jadi setiap bank sentral, termasuk bank sentral Indonesia, itu punya namanya cadangan. Bahasa Inggris kerennya adalah reserve gitu. Nah, reserve itu bisa dalam bentuk US dollar. Nah, US dollar itu bisa dalam bentuk surat utang pemerintah Amerika atau kita sebutnya US government bond. Nah, mereka melihat, wah Amerika sekarang kondisinya kok ada berita government shutdown tau nggak? Jadi government shutdown itu apa? Jadi di Amerika itu pemerintahnya itu kayak dirumahkan dulu gitu, ya kan? Boleh dibilang kayak dirumahkan dulu. Jadi beberapa sektor itu kayak berhenti melayani atau mengurangi pelayanan gitu. Kenapa? Karena cash flow-nya kurang bagus gitu. Nah, terus kalau ini kok berlama-lama, saya nggak tahu hari ini masih nggak ya per waktu kita tapping ya. Tapi waktu kemarin saya bikin konten itu sudah hari ke-17. Kemarin sempat pantau hari ke-20 gitu. Hari ke-20 udah hampir sebulan berarti kan tutup. Nah, orang-orang di dunia itu juga ada lihat, wah utang Amerika udah makin gede, tiap detiknya nambah terus bunganya dan lain sebagainya, government shutdown. Jadi mereka mengurangi risiko kalau sampai terjadi sesuatu. Nah, kalau mereka ambil yang lebih aman lah, dianggap sama bank sentral, yaitu emas. Emasnya itu juga emasnya belinya bukan yang satuan 1 gram gitu, bukan emas yang mini, tapi emasnya yang lantakan tau nggak, yang bar gitu. Langsung yang gede gitu ya? Ya kayak coklat yang gede-gede. Wow. Emas gede-gede Yang gitu. biasa kita lihat di film-film doang gitu ya. Oke. Ya, nah mereka pada beli emas di situ. Pemicunya memang hanya yang karena kondisi government di Amerika atau juga Ada geopolitik. geopolitik juga ya? Kayak apa aja sih Ya, yang kayak akhirnya misal mempengaruhi?
kan ada perang ya, perang Rusia Ukraina belum beres-beres, terus kemudian ada beberapa perang baru lagi, termasuk kemarin Israel Gaza ya, Palestina ya. Ya itu kan memang katanya sudah dikabarkan sudah mulai ada titik terang perdamaian, tapi masih belum 100% ya katanya ya. Ya, jadi situasi global ya masih ada terjadi perang, tapi situasi Amerika juga seperti itu. Nah, banyak negara-negara yang juga sudah mulai eh, istilah kerennya rebalancing atau membalance ulang gitu lah, membalance ulang porsinya mereka, reserve-nya mereka gitu. Oke. Sebenarnya common sih, nggak ada masalah sih sebenarnya menurut saya. Oh, yang terkait perang dagang antara One Amerika off, dan salah Tiongkok satu itu juga salah ya. satu yang memperburuk. Ya, karena kan banyak yang jelas kan ketidakpastian ya. Sebentar kayak itu tuh kayak sebentar nanti saya kasih tarif 100%, sebentar tarik lagi. Ya kemarin tiba-tiba nggak jadi lagi. Kami bersiap untuk bernegosiasi. Nanti bentar lagi lempar lagi, tarik lagi. Ya mungkin ada beberapa orang di dunia ini yang nggak nyaman dengan kayak gitu ya. Makanya udah cari yang aman-aman aja deh gitu. Oke. Tadi kan ada pengaruh dari situasi geopolitiknya juga. Nah, kalau dari The Fed sendiri itu juga memegang peranan penting nggak sih? Salah satunya kan. Gimana sih korelasinya? Ya, salah satunya gini kan kalau The Fed itu kan sekarang lagi diminta untuk nurunin terus suku bunga ya. Nurunin suku bunga gitu. Suku bunga turun tuh berarti apa? Amerika itu pengen lebih atau pemerintah pengen mendorong warganya supaya supaya bisa lebih ekspansi. Ekspansi maksudnya gimana? Kalau suku bunga The Fed tuh buat mungkin teman-teman biar ada gambaran, The Fed itu tuh kayak bank sentral gitu lah, bank sentral Amerika gitu ya. Kalau misal suku bunga turun, harusnya bunga pinjaman tuh kan akan lebih murah ya. Ketika bunga pinjaman lebih murah, harusnya pengusaha-pengusaha happy. Kenapa? Kita bisa dapat modal dari perbankan dengan biaya yang lebih murah gitu. Nah, jadi ekspansi ekonomi. Nah, tapi di sisi lain, kenapa emasnya naik juga untuk ini penurunan ini? Karena ada orang-orang bilang ini terlalu berisiko dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu ada. Tapi kalau dilihat kenapa harganya rally-nya cepat, itu bukan kebutuhan individual gitu. Yang menyebabkan harga rally cepat-cepat naik tak itu bukan individual, tapi bank sentral gitu. Oke. Sebagai gambaran gini. Kalau menurut websitenya market cap itu kita lihat ada aset-aset apa yang paling berharga atau paling besar tradingnya atau jumlah volume tradingnya. Itu nomor 1 asetnya adalah gold. Gold itu kurang lebih bisa 4 sampai 5 kali lipat dari market cap atau nilai pasarnya sih saham Apple. Saham Apple itu nomor 2. Ya, Apple itu kurang lebih berkali-kali lipat dari IHSG seluruh totalnya IHSG. Jadi gold itu tinggi banget gitu. Kalau Bitcoin itu masuk 10 besar dan dia itu naik turun di angka 5 sampai angka 10 di range angka itu gitu. Tapi nomor satunya ada siapa? Nomor satunya gold. Jadi gold itu tuh segede itu pasarnya sehingga sulit untuk diintervensi individual. Oke. Levelnya bukan individual gitu. Emang ya tadi itu ya pengaruh dari bank sentral dan Yeah. yang tertinggi ternyata dari Polandia ya. Ya, sejauh ini dari data yang saya dapat itu yang paling tinggi nomor 1 sekarang lagi di Polandia di 67 ton gitu ya. China kurang lebih 20-an ton gitu. Terakhir yang aku baca itu adalah antara Cina atau India justru. Oh. India juga punya peran penting nggak sih? India juga beli. Satuannya semua ton. Tapi mungkin karena cut off data yang saya dapat dari researchnya itu mungkin beberapa 2 bulan lalu 3 bulan lalu mungkin belum menggambarkan yang sekarang langsung gitu ya gitu. Tapi semua beli. Oke. Dan jadi permintaan dari situ yang saking banyaknya itulah kenapa harga emas dunia pun juga naik terus ya. Demand kebutuhannya bertambah, tetapi supply-nya tetap kan. Supply-nya ada pertambahan tapi nggak yang signifikan gitu. Ya hukum ekonomi ketika demand-nya naik, supply-nya tetap, ya harganya akan ikut naik gitu. Oke. Itu kan dari tadi kita ngomongin faktor secara global ya. Tapi dari faktor dalam negeri sendiri itu juga ada pengaruhnya nggak sih? Ada. Jadi emas yang mungkin kita semua beli ya, segram yang tadi saya bilang segram, 2 gram gitu tuh, emas dalam bentuk logam mulia, itu tuh logikanya gini. Dari harga emas dunia, itu akan dikonversi ke rupiah dikali kurs. Jadi katakanlah kalau misal di Amerika harga dunia emas berapa sih? 4.000 per troy ounce. Troy ounce itu 31 gram.
Jadi 4.000 dolar per 31 gram. Ya udah tinggal aja berarti 1 gramnya berapa kan, tinggal dibagi itu 4.000 bagi 31 gram. Tapi US dollar. Nah, dikonversi ke rupiah berarti kali 16.000 sekian lah, 16.500 sekian gitu. Itu biaya modal. Nah, kalau misal sampai jadi emas yang kita terima, itu kan ada dicetak, kemudian harus dikasih apa, cup, kalau usah distempel dan lain sebagainya, jadi kelihatan bagus kan gitu kan. Itu kan ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, ada keuntungan dari brand yang jual dan lain sebagainya. Makanya ada sedikit margin tambahan di situ. Nah, itulah yang kita terima, oh harga emas sekian gitu. Nah, karena ada faktor itu. Tapi kalau secara umumnya harga emas dunianya berapa dikali sama harga emas dunianya berapa per gram, berapa US dollar per gram dikali konversi rupiahnya. Nah, kalau tiba-tiba US dollarnya naik dari 15.000 ke 16.000, naik nggak? Naik, efek gitu. Oke, oke. Jadi itu juga faktornya yang Salah satu. turut mempengaruhi ya. Sama secara psikologis tuh emang masyarakat kita pun punya apa ya, orientasi bahwa investasi yang aman itu adalah emas ya. Jadi itu juga nggak sih? Kan kemarin Ya. sempet tuh yang kondisi apa ya, emas tuh Berbondong-bondong. berbondong-bondong gitu. Iya, kadang lucu ya, orang-orang itu beli pada saat harga tinggi ya. Saat Ketawa nih sama kamu. Jadi gimana? saat harganya biasa kita nggak cuek aja gitu. Harganya tinggi kita langsung ikut-ikutan gitu. Antriannya langsung membludak kan pada Iya, saat iya, itu gitu. iya. Konsepnya kebalik ya, padahal kalau ibu-ibu tuh sukanya beli pada saat diskon gitu. Tapi Ini kebalik. cuman itu ya secara psikologisnya Ya, emang emas ini adalah investasi yang aman, yang makanya juga disebut sebagai investasi safe haven tadi ya, itu safe ya. haven. Tapi ini kembali ke kebudaya kalau Indonesia ya. Jadi emak-emak atau ibu-ibu kalau beli emas itu belinya kapan? Nah, semua kebanyakan ya, bukan semua ya. Majority ibu-ibu itu biasanya kasih tahu anaknya, nanti kamu lulus kuliah kerja, jangan lupa nabung emas. Itu selalu dikasih tahu, beli emas, beli emas, beli emas. Pernah dikasih tahu nggak kapan jualnya? Enggak lagi. Enggak ya. Heeh. Ibu-ibu tahu nggak jualnya emas kapan? Pas mau biaya anak sekolah. Iya, pas lagi anaknya mau sekolah tapi nggak ada duit kan. Iya. Iya, tapi bukan pada saat untung kan. Padahal emak-emak itu belinya dari zaman tahun berapa? Mungkin orang tua kita waktu beli mungkin di tahun 1990-an loh. Harga emas mungkin di satuannya udah mungkin masih 100.000 atau kurang gitu kan. Zaman kita mungkin waktu dulu masih kecil gitu, masih SD atau apa gitu ya. Tapi ketika harga emasnya waktu beli harga sudah masih 100.000 atau kurang. Begitu kita mau kuliah, harga emas sudah di 250.000, 300.000. Kalau nggak kepepet ya nggak dijual. Kalau anaknya sekolah masih ada uang ya juga nggak dijual. Tapi begitu kepepet, harganya berapapun ya udah jual. Dan itu justru Budaya. strategi yang kurang tepat sebenarnya ya untuk bisa mengambil untung dari investasi ini kan, karena mungkin sebagian orang berpikir emas itu ya udah tabungan yang akan bisa kita pakai Iya. kapan aja gitu. Nah makanya saya bilang, kalau saya lihat ini budaya ya, saya nggak bilang kalau di dunia akan sama seperti ini ya, tapi di Indonesia budayanya atau culture-nya begitu. Makanya saya bilang emas itu jadinya satu-satunya produk investasi yang dijual bukan pada saat untung, tapi pada saat kepepet. Sehingga saya bilangnya lebih cocok sebenarnya dana darurat. Ini ya emas ini ya Iya, akhirnya. karena nature-nya kan dijual saat kepepet kan. Nah berarti mindsetnya agar investasi emas ini menjadi investasi yang menguntungkan tuh harusnya seperti apa dong? Ya beda dengan orang-orang yang mungkin gini cara mainnya. Memang dia udah ngeplan, misal oke, mungkin ada juga orang yang gini, harga satu rumah itu yang dia pengen itu berapa sih? Oh tahun 2000 kemarin, tahun 2000 pas harganya katakanlah 1,5 kilo emas at a time. Tapi saya belum punya uang cash nih. Tapi saya yakin harga rumah tuh akan naik ya kayak harga emas. Ya udah saya nabungnya emas dulu deh. Sampai kekumpul 1,5 kilo saya beli emasnya gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi dia mengkonversi harga rupiah tuh setara dengan berapa gram emasnya itu. Nah kalau dia pelan-pelan kumpulin, kekumpul uangnya bisa nggak seperti itu? Bisa aja, misal kayak kita mikir berapa kilo emas atau berapa kilo emas yang dibutuhkan untuk seseorang bisa pensiun nanti di tahun 2000. Kita katakanlah saya usia 35 tahun gitu ya, 36 tahun, pensiun kurang lebih 20-an tahun lagi.
kira-kira berapa yang dibutuhin gitu. Misal dibutuhin 2 kilo emas, ya berarti kita sekarang nabung aja gimana caranya kekumpul sampai 2 kilo emas gitu. Oke. Ya meskipun belinya ngecer ya 1 gram atau mungkin kalau lagi ada bonus mungkin 10 gram gitu. Tapi jadi bisa dibikin target kayak gitu. Ya itu Atau bisa juga misalnya gitu. kayak lagi harganya sekarang tinggi gitu. Ini sebenarnya adalah momen yang pas buat take profit nggak sih? Ada kalau orang-orang yang sudah merasa kayak udah waktunya take profit ya take profit. Itu sebenarnya investasi yang benar kan dijual pada saat lagi untung kan ya, bukan lagi saat butuh kan. Iya, bukan justru Kepepet nih beli. kalau lagi tinggi, wah ini tinggi nih berarti kita Beli. harus segera beli. Itu sebenarnya juga Kebalik. kebalik ya. Iya, iya. Nah, loh, diketawain nih Iya sama Kak kebalik. Melvin nih. Justru harusnya ketika rendah itu ya kita Ya, beli. betul. Ketika lagi turun, harusnya kita misal nih kayak gini, emas kemarin sempat harganya rally itu harganya naik terus. Sekarang terjadi koreksi. Coba saya kasih lihat grafik mungkin ya. Di grafiknya ini nanti saya share. Itu harga emas itu kan naik terus. Terus ketika naik terus sampai di level 4.400 harga apa dunianya, Honda kemudian mengalami koreksi sampai di 4.100 gitu. Ya, oke, ini tuh kalau dari analisis teknikal ini sebenarnya masih koreksi yang wajar. Ya, sampai ke harga 4.000 itu masih wajar. Itu dengan pendekatan Fibonacci retracement, itu masih wajar. Ya. Nah, justru pada saat sekarang lagi retrace atau lagi istilahnya lagi koreksi sementara, lagi turun seperti ini, ya ini waktunya kita udah mulai belanja lagi gitu. Oh, Gitu. mulai nyicil lagi ya. Ya. Walaupun mungkin angkanya masih tinggi, tapi kan ada harga Ya, terkoreksi itu ya, ya. Itu harga adalah koreksi. momen yang tepat Ya. untuk membeli. Ya, dan itu common. Jadi kalau di semua komoditas tuh ya barang-barang komoditas tuh ya kayak emas, perak, timah, tembaga, itu komoditas minyak bumi itu tuh nggak ada yang namanya grafiknya itu garis lurus ke kanan atas tuh nggak ada. Maksudnya nggak ada yang grafiknya tuh harganya tuh selalu naik gitu. Pasti akan ada yang namanya naik tuh pasti akan ada koreksi. Nah, udah akan naik lagi. Tapi kalau naik terus itu malah justru sesuatu yang berbeda atau aneh gitu. Nah, tapi secara umum tuh naik turunnya harga emas itu tuh biasanya dipengaruhi apa aja sih ketika misalnya ada harga yang terkoreksi nih. Itu pengaruhnya tuh dari apa sih yang Kalau yang mempengaruhi? saya lihat ini, yang koreksi agak dalam ini bisa jadi karena memang orang-orang ada beberapa yang udah taking profit. Emang ada pedagang yang udah taking profit gitu. Oke, tapi Gitu. tidak menutup kemungkinan harga emas ini masih akan Masih. rally gitu Ya, ya. karena apa? Yang penting gini. Ini kan yang kita lihat kalau misal kita bicaranya komoditas ya. Untuk komoditas tuh kita lihat, ini kok tiba-tiba harga naik ada apa? Supply demand-nya ada yang ganggu nggak? Oh, ternyata ada kebutuhan yang naik nih, demand-nya ternyata ada shock gitu. Demand-nya itu ada tambahan gitu. Tambahan demand. Siapa yang tiba-tiba butuh emas sih? Oh, yang butuh levelnya level bank sentral gitu, yang belanja gede gitu. Industri belanja, tapi common aja. Industri belanja itu maksudnya industri misal jewelry butuh emas, tapi nggak tiba-tiba kebutuhan jewelry emas naik gitu, nggak ada gitu. Oh ternyata yang butuh, ternyata dari research yang saya dapat, saya baca, oh lebih banyak bank sentral lagi kumpulin gitu. Kalau udah dilihat datanya ada, oh ternyata reserve di US government bondnya lagi turun, tapi digantiin sama goldnya porsinya mulai naik gitu. Oh berarti mulai di rebalance ke sana. Oke, dan jumlahnya masih make sense. Ya, Gitu. ya, ya. Dan ya makanya bisa gitu terjadi kebutuhan naik. Tapi ada orang-orang yang juga trading kan, nggak semuanya seperti kita yang beli untuk jangka panjang. Pasti kan di dunia ada orang yang trading itu. Nah itu dia taking profit. Ya udah sewajarnya sih. Sewajarnya ada harga yang terkoreksi, Ya, tapi justru dari harga yang terkoreksi itu malah jadi peluang ya betul, buat yang nggak betul, mau investasi emas, nyicil betul, lah kita beli betul, emasnya gitu. betul. Terus tadi kan juga ngomongin soal yang tadi The Fed ada juga pengaruh terhadap harga emas ini. Eh, rencananya kalau nggak salah masih ada prediksi bahwa Turun lagi ya, harga suku bunga The Fed itu akan turun turun lagi ya. lagi. Iya. Nanti dampaknya akan gimana nih ya ke harga emas? Kemungkinan kalau menurut besar pendapat, kalau menurut saya itu masih bisa rally terus naik lagi. Oh, itu akan Masih berpengaruh masih naik lagi. ke Ya. harga yang semakin naik ya? Ya, justru untuk investor retail atau khususnya di Indonesia ya, itu tuh sekarang sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa beli dengan emas digital loh. Itu tuh ada beberapa benefitnya. Jadi gini, kalau emas digital itu tuh caranya dia quote itu ya, menentukan harga gitu ya. Itu tuh harga emas dunia dikali sama konversi rupiahnya. Karena emas digital kan kita belum terima fisiknya. Jadi kan tidak ada biaya cetaknya. Nah, jadi harganya itu masih harga
mentahan kayak gitu. Jadi makanya kita bisa, oke lah kalau uangnya masih kecil-kecil ya udah kita beli yang gitu. Nanti kita kekumpul 15 atau 20 gram di emas digital, baru kita minta fisiknya. Ya itu ada biaya cetak tuh. Nah biaya cetak itu karena tujuannya ya beneran harus dicetak kan itu. Nah, karena menyinggung emas Emas digital. digital nih, beberapa kan tapi sempat berpikir juga gitu, kalau beli emas digital tuh Ada kayak emasnya nggak? iya, kayak ngerasa nggak yakin Ya, gitu. ya. Sementara kan ya di budaya kita ya, maksudnya Harus lihat. biasanya lihat gitu, Ya, terus ya. taruh emas mungkin di Ya. lemari lah. Jadi gimana ya plus minus dari Oke. fisik dan digital? Oke, mungkin pertanyaan yang paling pentingnya adalah, ini beneran nggak ada emasnya nggak gitu, digital tuh gitu. Jangan-jangan cuma digit aja gitu. Gini, itu pertanyaan yang saya tanyakan juga ke beberapa pelaku industri di emas digital. Bagaimana caranya memverifikasi bahwa kalau misal saya punya uang, katakanlah 10 juta rupiah, saya beliin emas digital. Beneran ada tuh emasnya. Terus satu kedua, bagaimana caranya memastikan kalau misal ternyata amit-amit perusahaan A tutup, nah kalau emas saya kemana? Itu kan. Nah, jawabannya gini. Di Indonesia secara ekosistem sekarang itu ada dua. Satu namanya Bullion Bank. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Bullion Bank itu bank tahun ini, seingat saya tahun ini diresmikan oleh Pak Prabowo ya, Pak Betul. Presiden ya. Tahun ini ada dua kalau nggak salah, ada BSI, Bank BSI sama ada Bank Pegadaian. dari yang Bank Pegadaian, Bullion Bank Pegadaian. Nah, dua-duanya itu punya emas digital. Nah, jadi kalau ditanya emasnya dari mana, itu sistemnya sistem perbankan. Ranahnya itu ranah perbankan, lebih sempitnya adalah perbankan Bullion Bank. Itu ekosistemnya. Nah, yang satu lagi itu ekosistemnya adalah ekosistem perdagangan dari perdagangan komoditas. Nah, di Indonesia itu semua perdagangan emas digital itu dicatatkan dalam bursa. Nah, bursanya bukan bursa efek. Kalau bursa efek kan ngomongin saham ya. Kalau ini namanya bursa berjangka. Bursa berjangka di Indonesia itu ada yang namanya CFX, ada yang namanya ICDX. Nah, setahu saya majority dari pemain-pemain di emas digital itu pakainya ke ICDX gitu. Nah, jadi kalau terjadi transaksi di aplikasi A, sebut aja gitu ya, itu aplikasi A itu akan juga confirm ke tempatnya bursa terjadi aplikasi ini, terjadi pembelian atau penjualan ini. Nah, kalau ada emas itu tuh akan informasi itu akan dilanjutkan ke bagian penyimpanan emas, berangkasnya. Nah, itu diverifikasi oleh perusahaan kustodian. Nah, perusahaan kustodian itu pihak ketiga yang memastikan beneran nggak nih atas nama Melvin ada uang masuk segini jadi emas, beneran ada nggak emasnya. Nah, dan di sini dipastikan sama industri itu sudah diatur sebelum aplikasi jual emas digital mereka harus punya emas yang ada dulu. Jadi kalau dia mau jualan emas, kuotanya 1 kilo emas gitu, 1 kilogram emas, dia beneran harus punya 1 kilogram emas dulu. Nah, PR-nya kan mereka nyiapin 1 kilogram emas itu kan bukan yang 0,25 atau 0,5, tapi belinya pasti yang kiloan kan. Nah, sedangkan kita belinya kan belum tentu yang 1 kiloan kan. Iya. Belinya masih 0,25 atau mungkin 0,5 atau 1 Graman lah ya. gram gitu. Nah, itu kan butuh waktu. Dari yang kiloan itu jadi sini kan harus dikonversi dan lain sebagainya. Makanya istilah mereka ada biaya cetak dan lain sebagainya itu. Gitu. Berarti memang pastikan juga lembaganya tuh yang terpercaya ya untuk memastikan bahwa ya ini emasnya emang ada gitu. Ada. Jadi kalau misal ini sudah ada itu tuh sebenarnya ada di website Kementerian Perdagangan di Bapepti. Itu tuh ada listnya, nama-namanya perusahaannya apa aja itu ada. Nah, itu tuh semua sudah menggunakan regulasi sistem ini. Jadi sistem ini tuh transaksi kita ada di bursa, transaksi kita bisa terverifikasi oleh kustodian, dan seandainya perusahaan A amit-amit tutup, itu emas kita bisa pindah ke perusahaan B, boleh. Jadi emas kita nggak hilang. Oke, Keren oke. ya? Iya. Keren. Udah ya itu karena digital tadi itu Iya, ya. sekeren itu. Jadi udah fleksibel. Iya, pemerintah kita udah menyiapkan regulasinya, ekosistemnya sebagus itu. Dan mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Tapi ini sangat-sangat diprotek sama pemerintah supaya emas digital itu beneran bisa jalan gitu. Tapi sebagai perencana keuangan nih, Kak Melvin biasanya memberikan sarannya dalam mempertimbangkan digital atau fisik tuh apa sih yang harus dipertimbangkan gitu untuk menentukan pilihan itu? Oke. Jadi ternyata ya kalau diperhatikan harga per gram ketika jumlahnya makin kecil kita beli itu makin mahal loh per gramnya. Ya, jadi kalau terus kemudian biaya penyimpanan gitu. Ya dua-duanya bagus, tapi kalau memang satu sisi kitanya
uangnya gede dan bisa beli katakanlah langsung 10 gram, 20 gram, atau mungkin satuannya 50 gram, 100 gram, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau belinya 1 gram, 1 gram, 1 gram, ya satu biasanya orang harus memikirkan tempat tempat nyimpannya, ya kan. 1 gram Mhm. tuh kecil loh, sekuku. Iya. Bener bener Sekuku bener. loh, kecil loh. Ya itu bisa hilang atau bisa keselip atau bisa macam-macam kan. Nah tapi Mhm. kalau misal di aplikasi, ya kan kita tinggal lihat aja gitu. Oke, jadi, maksudnya harus dipertimbangkan adalah, punya nggak tempat naruh Ya salah yang satunya, aman di ya, situ gitu. ya. Terus, apalagi tuh Terus biasanya kemudian pertimbangan? gini, kalau misal kalau kita punya emas digital ternyata kepepet, itu bisa emasnya langsung digadaikan atau dijadikan jaminan buat pinjaman. Oh, itu kelebihannya Ya, juga ya kalau untuk digital emas cepat digital. banget. Ya, Ya ya. ya Nah ya kalau ya. saya cara cara menyiasatinya begini. Kalau belinya di bawah 10 gram, katakanlah lagi nyicil segram, segram gitu atau 2 gram, udah digital aja dulu. Nanti per 10 gram atau per 20 gram atau 25 gram kita jadiin emas yang beneran gitu. Baru itu nanti kita bikin, persiapan tempat nyimpennya Ya, yang amannya ya, mau di mana ya. gitu. Atau biasanya pergi ke bank, bank tuh punya namanya safe deposit box Yes. gitu. Bisa juga kayak gitu ya Ya, alternatifnya. ya. Karena memang ya secara apa ya, psikologis rasanya tuh seneng tuh gitu kita Lihat ya, punya lihat emas yang, harus kita lihat ya. beli gitu kan. Iya, ya, Cuman memang, harus dipikirkan juga apakah efisien gitu ya dalam betul. membeli fisik ini. Ya. Nah terus antara emas batangan dan emas perhiasan? Oh, kalau emas perhiasan itu kebanyakan tuh tahu nggak sih kalau emas perhiasan tuh nggak bisa 24 karat? Hmm. Tahu nggak kalau emas 24 karat tuh sebenarnya lebih lunak. Oh. Cincin pernikahan itu kalau misal 24 karat itu bisa bisa kena panas, kena macam-macam, bisa bisa ini loh, rubah-rubah loh. Makanya cincin cincin ini jarang yang 24 karat, harus dicampur Hmm. ke logam yang lebih kuat. Jadi pada dasarnya emas perhiasan itu karena dipakainya itu lebih sering, dia akan dicampur sama logam-logam lain. Ya akan mempengaruhi karatnya. Jadi kalau 24 karat itu berarti 100% emas. Tapi kalau misal karatnya berkurang berarti ada campuran berapa persen dari logam lain. Kenapa ya? Karena kan dipakai. Nah, pencampuran itu akan tentunya mengurangi harga. Karena kan yang dihitung harga emasnya. Kedua, biaya produksi. Jadi kalau perhiasan itu tuh juga perlu dilihat, kalau perhiasannya makin rumit, itu biaya produksi kan makin mahal. Nah, itu kan waktu beli kita bayar, tapi waktu kita jual kembali, biaya produksi kan tidak dihitung. Mhm. Nah, itu juga penting. Jadi gini teman-teman ya, intinya kalau misal mau pakai emas perhiasan itu, ya anggap aja itu memang pakai karena memang beli emas perhiasan. Ya, bukan bukan alasannya saya beli perhiasan untuk investasi. Iya. Oke, tapi lebih tepat kalau misal itu pakai ya karena kamu suka gitu. Heeh, kalau mau yang investasi beneran, ya tadi ya Ya, belinya yang batangan ya, beli yang batangan logam ya, mulia ya. itu. Meskipun benar kalau emas perhiasan itu bisa digadaikan nggak? Bisa, benar bisa. Jadi agunan bisa, gitu. Oke. Cuman tadi ada, pertimbangan Eh, dia tidak seutuhnya terkadang ya, 24 karat begitu kan, ya, dan ya akhirnya juga mempengaruhi harga jualnya juga lah ya, betul, betul. yang, kayak gitu-gitu. Nah terus dengan adanya kenaikan harga saat ini ya, Hmm. kalau menurut Kak Melvin ini adalah kenaikan harga yang akan, apa ya, dalam jangka panjang kah? Atau ini cuman hanya bersifat sementara kalau menurut Kak Melvin? Eh, saya coba lihat riset beberapa beberapa lembaga ya perbankan luar negeri ya. Itu tuh beberapa bank luar negeri itu mengatakan targetnya itu sebenarnya di 3 ribuan sampai 3.500. Sekarang udah 4 ribuan. Yes. Udah ketembus gitu. Dan yang terbaru tuh setauku Bank of America ya, US itu tuh targetin kurang lebih di saya lupa 4.500 atau ke 5.000. Ya, masih possible selama demand. Menurut saya selama demandnya masih banyak yang beli, ya masih bisa. Bahkan di Indonesia juga disampaikan ada yang bilang emas 3 juta rupiah kan. Oh ya, ada Ya, prediksi seperti itu. ya still possible ketika dolarnya makin tinggi, harga harga emas dunianya makin naik, ya possible aja sampai 3 juta Oke. gitu. Terus karena dengan adanya harga emas yang tadi ya prediksinya juga masih akan tinggi gitu. FOMO investasi emas tuh kalau menurut Oh Kak ya, Melvin iya. gimana tuh? Saya heran ya orang Indonesia belanjanya karena FOMO ya. Gimana kira-kira?
Ya gini, kalau kalau saya gini, ketika ketika ini lagi naik tinggi banget, biasanya saya malah belum belanja di situ. Saya malah alihin sesuatu lain yang lagi masih murah apa gitu. Hmm. Nah, tapi nanti ketika 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 harga emasnya sudah mulai ada koreksi atau sudah mulai ini, ya mulai belanja lagi, beli-beli dikit-dikit gitu. Oke. Jadi itukah strategi dalam berinvestasi emas saat ini atau Iya. mungkin ada lagi nih yang juga perlu diketahui Oh, masyarakat? kalau saya biasanya gini, nentuin produk investasi itu kita bagi kayak orang main sepak bola. Jadi ada yang jaga gawang, ada yang striker, ada yang pemain tengah. Nah, jaga gawang tuh idenya gini, jaga gawang itu kan tidak untuk mendapatkan skor kan, tapi untuk memastikan gawangnya nggak kejebol aja kan, jagain aja kan. Nah, investasi-investasi apa yang cocok untuk jagain jagain uangnya kita? Misal, sebagian di tabungan boleh, di deposito boleh, di emas, emasnya digital boleh, emasnya yang bentuk fisik boleh, atau reksadana pasar uang itu. Nah, terus ada yang penyerang. Penyerangnya kayak misal di bursa efek ada saham dan lain sebagainya gitu, reksadana, saham dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu justru banyak saham yang lagi diskon, emas lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau saya ya sekarang ya tambahin dulu ke sana gitu, ke emas dulu yang penyerangnya yang ke saham Saham dulu, dulu. penyerangnya masih masih banyak kesempatan nih. Nanti ketika ketika sahamnya sudah pada mulai naiknya tinggi ketinggian banget, sudah diskonnya sudah makin tipis atau malah nggak ada diskon, udah waktunya profit taking, udah beli lagi, yang mana lagi. Jadi sebenarnya idenya seperti itu. Jangan kejar yang lagi naik-naiknya, kalau lagi naik-naiknya kita ikutan beli, kita beli di atas. Rugi juga gitu ya maksudnya Ya, ya. nunggunya kelamaan ya. Oh iya bener, karena itu untuk mengambil profitnya kan kita ngambil dari selisihnya Iya, itu kan, iya nunggunya dari harga kelamaan beli nanti. dan harga jual. Jadi prinsipnya dalam menentukan kapan sih waktu yang tepat membeli atau menjual emas, ya tadi itu membelinya ketika harga sedang terkoreksi, Ya, menjualnya menjualnya sesuai gini. target masing-masing. Harusnya sesuai target masing-masing. Kalau idealnya investasi itu punya target kan, punya tujuan gitu. Ya kalau tujuannya itu misal nanti mau ngumpulin untuk pensiun butuhnya berapa kilogram emas ya itu ya dikumpulin gitu. Tapi kebanyakan ibu-ibu di Indonesia jualnya pada saat kepepet. Iya, jadinya dana darurat tadi itu Iya, kan iya. yang And dibilang it's sama fine, nggak Melvin. apa-apa juga. Oh nggak masalah Nggak juga, masalah. hanya saja Nggak, disayang. Oh nggak ya? nggak ada. Cuman nggak populer gitu ya diomongin sama perencana keuangan gitu ya. Kalau itu jadi Oh dana gitu ya. darurat gitu. Tapi faktanya ibu-ibu melakukan itu kan. Jadi yang ya tadi yang dijelaskan ya bahwa ya harusnya dijual ketika lagi harga tinggi ya kalau untuk Ya, kalau mengambil invest. profit, Ya, capital mengambil gain. profitnya itu. Ya. Bisa nggak sih misalnya, wah harga lagi tinggi nih kita jual, terus dapat selisihnya, habis itu beli lagi Bisa, emasnya. bisa, 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 Bisa jadi salah satu bisa. strategi juga Ada ya. juga yang kayak gini misal, Miska, begitu harganya tinggi, 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 koreksi dalam. Waktu itu kejadian pada saat tahun 2020 berapa ya? 2020 ya saat Rusia sama Ukraina perang pertama kali. Nah, itu tuh harga emas lagi tinggi, lagi biasa-biasa, terus tiba-tiba perang langsung naik seret. Tapi sempat turun koreksi agak dalam. Nah, itu waktu itu saya bilang, nah ini waktunya beli nih. Kalau kalau nggak punya uang agak banyak, udah pakai aja cicilan emas gitu, nyicil emas gitu. Katakanlah beli 100 gram tapi satuannya nyicil gitu. Nah, waktu itu dapatnya di harga 890.000 per gram. Ya, itu enak. Kita nyicil 100 gram emas di harga 890.000 per gram. Nah, kalau udah emasnya naik tuh. Jadi dari 890 naik ke 1 juta, 1.050.000, 1.100.000, 1.200.000. Sekarang nggak kerasa udah 2 juta. Iya, wih. Iya, udah 100 Dapat gram emas. selisihnya lumayan banget kan? Iya. Kita kunci di harga 890.000 per gram, dapat 100 gram. Sekarang yang kita cicil 890.000 yang kita cicil harganya 890.000 per gram. Tapi sekarang harga emas di pasaran udah 2 juta. Asik ya? Makanya Asik ya kalau gitu ya. dari selisihnya aja tuh udah dapet tuh kan keuntungannya. Ya, Nah, itu berarti nyicil yang bagus tuh. oke, jadi itu bisa strategi yang juga Ada, diterapkan ya dalam bisa. berinvestasi emas ini. Betul. Tapi ada risiko yang juga harus diwaspadai nggak sih dari investasi emas tuh? Oh ya, saya mau kasih tahu ya, emas itu tidak, kalau misalnya bilang emas itu pasti naik gitu. Yes, dalam jangka panjang faktanya begitu. Tapi dalam jangka pendek kurang dari setahun atau 1 sampai 5 tahun ya, dari jam pendek atau menengah itu bisa mengalami fluktuasi turun. Jadi jangan diasumsikan harga emas itu tiap tahun pasti naik gitu. Tidak bisa diasumsikan begitu. Tapi dalam jangka panjang naik nggak? Naik.
gitu. Itu satu. Jadi jangan diasumsikan. Kedua, eh, bentuk-bentuk investasi emasnya gitu ya. Salah satu bentuk emasnya. Sekarang itu ada orang yang memang belinya emas atau emas digital gitu, betul. Ada juga orang-orang yang menggunakan transaksi derivatif emas. Nah, kalau menggunakan derivatif emas, hati-hati yang melakukan trading. Pastiin money manajemennya dijaga ya. Gitu. Ya, kemudian ada juga yang kalau di luar negeri sudah kenal ETF emas. Nah, nextnya ke depan Indonesia sedang menggodok untuk ETF emas. Jadi nanti kita bisa beli kayak semacam reksadana yang isinya emas. Oh begitu, itu Lagi digodok. lagi digodok, Ya, tapi masih belum terimplementasikan ya? belum. Tapi kalau misal itu ada itu bagus. Karena di luar negeri salah satu ETF yang disukai oleh investor-investor retail di luar negeri kayak di Amerika dan lain sebagainya itu adalah semacam reksadana tapi dalamnya isinya emas. Mereka belinya emas gitu. Cuman itu masih di luar negeri ya, kayak Iya, Indonesia belum implementasi di punya. Indonesia masih belum Ya, kan? tapi itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Gini, bayangkan kalau produk itu ada, nanti ada produk-produk seperti dana pensiun, produk-produk seperti reksadana, atau produk-produk investasi yang di dalam perusahaan asuransi. Mereka bisa punya semacam reksadana tadi, kita sebutnya ETF, tapi yang isinya gold, murni gold gitu. Kalau goldnya lagi naik kayak gini, dapat untungnya juga lumayan. Oke, Kerasa oke, loh oke. untungnya. Ya, 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 ya. Kerasa. Lumayan banget gitu kan Ya, untung istilah keuntungan dari orang-orang situ. finance itu dapat exposure-nya gold gitu. Karena aturan mainnya kalau di tempatnya reksadana, di tempatnya ya dana pensiun, reksadana atau kayak industri insurance gitu, dia nggak boleh beli gold dalam bentuk fisik karena itu bukan produk efek gitu. Yes, yes, yes. Nah, terus sekarang yang juga lagi jadi alternatif karena harga emasnya tinggi ya, perak. Ah, perak ya, menarik Kalau ya. menurut Kak Melvin tuh perak gimana tuh peluangnya? Beberapa klien ada yang pegang perak. Ya, Oh, tapi kalau oke. nyimpan perak itu PR ya. Perak tuh bisa hitam loh, tau nggak? Iya. Itu tuh harus divakum gitu. Jadi Hmm, disimpan dalam bentuk vakum gitu. Ya, beberapa orang mengatakan gitu. Robert Kiyosaki pun seperti itu ya. Sarankan tiga aset, gold, silver, satu lagi Bitcoin gitu. Itu kalau Robert Kiyosaki bilang gitu ya. Kalau saya kurang srek dengan perak gitu sebenarnya. kenapa tuh? Sisi positifnya adalah perak itu adalah logam yang industrial logam. Jadi dia akan dibutuhkannya gede gitu. Ya, kalau emas kan tidak dipakai di remote TV kan tidak, atau di dalam elektronik kan tidak ada emasnya atau dikit banget gitu. Tapi perak dipakai. Jadi dia akan kebutuhan itu akan lebih tinggi. Nah, tapi reserve saya tidak melihat perak itu menjadi reserve yang gede-gede dari bank-bank gede. Mungkin bank-bank sentral tuh punya, tapi researchnya belum ada saya belum membaca ya. Mungkin ada tapi saya belum baca research yang ngatain kayak ternyata bank sentral tuh punya reserve perak itu tuh sampai sekian gitu. Nggak ada. Saya belum baca. Tapi kalau gold banyak. Ya, karena lebih populer juga kan Ya. gold ini. Ya itu sih. Jadi PR-nya adalah yang penting demand and supply. Siapa yang makan gitu. Cuman kalau sebagai alternatif perak itu ya bisa juga, hanya Bisa. saja tadi ada pertimbangan-pertimbangan Ya, risiko tadi itu ya. ya termasuk pertumbuhan harganya ya kalau dilihat dari jangka panjang kayaknya ya mungkin mirip-mirip lah sama gold, mirip-mirip kalau dalam jangka panjang, tapi kalau dalam jangka pendek masih menarik gold. Oke. Berarti antara investasi emas, perak, dan ada instrumen yang lainnya kayak misalnya deposito, terus apalagi sih biasanya reksadana gitu ya. Dia tuh kayak komposisinya tuh baiknya kayak gimana sih? Nggak ada komposisi yang tepat, tapi kalau saya makainya tadi, kalau misal gold tadi saya pakai untuk kipernya saya. Jadi jadi gini, ibarat aja kalau main sepak bola kan nggak mungkin 11 kiper ya, dibagi kan, tetap harus ada kiper. Nah saya punya kiper itu misal salah satunya di deposito sama di gold gitu, sama RDPU dikit. Nah penyerangnya saya baru punya yang tadi, misal di sahamnya, kalau ada di reksadana campuran, reksadana saham gitu. Nah yang pemain gelandangnya yang tengah yang memberikan return secara rutin ke saya biasanya ambil dari dividen saham, ada dari obligasi negara. Contohnya obligasi negara kalau nggak salah Ori lagi launching ya. Ori lagi ditawarkan. Nah itu salah satu yang bisa dilihat di situ. Nah gitu. Jadi komposisinya tuh saya lihat seperti kayak pemain sepak bola. Nah logikanya gini. Kalau memang ternyata kondisinya sekarang kita lebih enak lagi, wah posisinya lagi bagus nih kalau kita nyerang,
ya berarti kita kuatin penyerangnya dong. Penyerangnya itu biasanya yang risikonya lebih tinggi ya? Iya, yang bisa ngasih. Fluktuasinya Iya lebih betul, bisa naik turun gitu betul. ya? Iya, iya. Berarti bisa saham, bisa Reksadana. kripto, Kripto bisa juga, bisa Bitcoin masuk ya, ke situ masuk. Bitcoin kayak Ya, gitu ya? Oh, oke oke oke. ya. Jadi kalau misal kondisinya lagi bagus, ini ya udah waktunya nyerang kita nyerang. Tapi kondisi ekonominya kurang bagus, ya udah penyerangnya kurangin, kuatin pertahanan sama kipernya jagain. Ya tadi itu ya safe Ya, haven ya, emas. ya. Cuman kan sekarang emas harganya lagi 2,3 jutaan nih. Turun ya, ya, ya. Ya, tapi masih ya 2 koma ya. 2,3 juta itulah. Ah. Itu berarti kalau menurut Kak Melvin posisinya dia lagi Kalau aku mending kemarin di lihat, kiper atau kita ke yang fluktuasi tadi? oh sekarang Heeh. penyerang. Oh, lebih baik kita fokus ke penyerang itu Untuk ya. di Indonesia ya penyerang, Yes. penyerang. Karena apa? Stance tuh gini ya teman-teman ya. Jadi kalau pemerintah itu lagi mau bertahan atau lagi mau nyerang gitu. Caranya lihat gini, kalau misal suku bunga kita diturunin terus, berarti dia pengen mendorong ekonomi gerak. Mm-mm. Ekonomi harus digerakin gitu. Ya, makanya suku bunga diturunin terus. Kemarin kan BI rate sudah turun, terakhir kemarin ditahan di situ dulu kan. Iya. Masih ditahan dulu sekarang. Udah untuk kelima kalinya ya kalau nggak salah diturunin. After that, habis itu di hold di situ dulu gitu, nafas dulu gitu. Ya tapi emang stance-nya adalah suku bunga yang lebih turun tujuannya biar kita pengusaha-pengusaha tuh bisa ekspansi, bisa pinjam dana dari perbankan dengan harga bagus, kalau udah bisa disalurkan. Makanya kemarin sempat saya lihat dari Bank Indonesia mulai menghimbau perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman kan. Coba turunin lagi dong biar apa investor atau pemilik modal bisa muter gitu. Ya, kalau di situ caranya tambah penyerang. Oke. Karena tadi lagi didukung sama kebijakan yang ada di saat ini Ya, gitu. itu ngefeknya ketika pengusaha ambil pinjaman dengan murah, dia ekspansi butuh karyawan kan. Butuh karyawan banyak yang kerja. Karyawan kerja punya uang, ekonomi muter. Nah, itu efeknya nanti akan ya saham-saham akan tiba saatnya waktu dia akan naik lagi. Ini kan siklus. Oke. Jadi tadi yang kalau mau beli emas dengan harga tinggi, kayaknya itu juga harus dipertimbangkan ya. Kayak Kak Melvin bingung gitu soalnya, ini kenapa pada FOMO pas lagi harganya tinggi-tingginya gitu kan ya. Justru kalau lagi dihina-hina, misal nih kayak sahamnya lagi apa atau kripto lagi itu temun gitu. Kalau udah emas ditinggal, nah itu waktunya aku beli. Ya udah kamu tuh temun yang sana deh, gue beli yang ini aja deh. Itu justru waktu yang tepat sebenarnya. Jadi kalau emasnya lagi naik, udah semuanya lagi jelek-jelek dikatain, dihina-hina, pada hancur-hancuran, it's time to buy yang ini. Iya. Terus justru sekarang lagi yang lagi lain jadi penyerang. primadona, nah itu saatnya untuk menjualnya gitu ya. Profitnya justru ada dari situ. Tapi yang Kak Melvin ceritain tentang emas sebagai dana darurat gitu ya. Gimana sih pandangannya kalau menurut Kak Melvin tuh? Ya karena itu culture di Indonesia ya dan ekosistemnya kita mendukung kan, karena emas bisa digadaikan kapanpun kan, ya sudah. Jadi memang ya bisa jadi memang benar gitu karena itu culture-nya di sini gitu. Cuman kalau sama klien gitu, nasihatnya biasanya gimana kalau menjadikan emas sebagai dana darurat? Gak apa-apa karena itu part of the culture, Indonesian culture. Gak apa-apa. Tapi kalau ngomong di Amerika gitu, mungkin belum tentu cocok. Tapi kalau di Indonesia emang dari zaman dulu banget udah begitu gitu. Ya kan? Emas cuman sayangnya tadi karena dijualnya berdasarkan kebutuhan, situasi bukannya berdasarkan harga emas saat itu, jadinya sebenarnya ada kerugian juga ya. Ada, tapi mereka kan tidak, waktu beli dan waktu itu kan tujuannya dari awal emang untuk jaga-jaga kan. Namanya juga dana darurat kan tidak jadi gini. Ibaratnya aja kalau kita punya kiper kan tujuannya tidak untuk cetak gol kan. Ya kiper ya jagain aja supaya nggak kegolan aja gawangnya, tapi kita nggak ada ekspektasi kiper kita ngegolin gitu. Gitu. Cuman secara general ya, sebaiknya mindset apa sih yang harus dimiliki ketika kita pengen investasi emas? Bukan cuma emas ya, tapi investasi pada umumnya ya. Jadi investasi itu jangan cuma mikir ini lagi enaknya apa, bukan gitu. Ini lagi mainnya apa gitu, bukan gitu. Tapi punya tujuan dulu. Misal dari Jakarta mau pergi ke Bandung, oke, pilihannya apa aja? Transportasinya, mau daratnya apa? Mau naik kereta atau mau naik mobil atau mau naik apa? Terus kita punya waktu berapa lama? Nah, begitu juga ketika investasi apapun. Misal mau nyiapin pensiun, berapa lama lagi kita pensiun? Kita sekarang punya kekuatan berapa? Kode pilihannya apa aja? Nah, kode komposisinya seperti apa?
Dan yang namanya investasi itu perlu dipantau karena ekonomi itu memang bertumbuh. Indonesia itu GDP itu bertumbuh, tapi nggak garis lurus kanan atas, tapi ada fase naik, ada fase turun, ada fase naik, ada fase turun. Itu namanya siklus ekonomi. Nah, karena siklus ekonomi itu naik turun, pilihan produk investasinya akan beda-beda terus, makanya harus dipantau. Oke. Gitu. Dan dengan situasi kayak gini tadi membeli emas secara rutin di harga tinggi sebenarnya kalau menurut Kak Melvin Salah satu relevan cara. atau enggak? Salah satu cara yang gampang. Salah satu cara yang Tapi gampang. masih relevan berarti. Masih, ya bobotnya aja kurangin. Tetap beli tapi harganya kurangin. Biasanya misal belinya 2 gram, kalau lagi turun ya udah turunin 1 gram dulu. Nanti begitu emasnya lagi turun banget, tambahin lagi. Oke, Gitu. jadi nyicil beli di momen saat ini Ya, itu membentuk ya masih habit. bisa lah Ya, ya. itu membentuk habit. Kebiasaan kan. Gitu. Oke. Jadi aneh gitu kalau misal mungkin kalau orang-orang Jakarta pergi ke kantor sebelum jam kantor karena dia mau nge-gym dulu dan dia sudah menjalankan itu berkali-kali. Dia tiba-tiba nggak nge-gym, aneh gitu. Ya sama aja kayak invest gitu. Ya dia udah biasa beli 1 gram atau 2 gram emas, ya udah. Tapi kali ini lagi dapat bonus, emasnya juga lagi diskon, belinya lebih banyak. Ya nggak apa-apa, beli lebih banyak. Walaupun sekarang tuh momennya kan diskonnya gimana ya? Masih ya koreksinya masih Ya. tipis-tipis kan? Kalau saya lihat dari harga rupiah ya, itu paling rendah 1,9 juta. Tapi kalau itu ketembus, itu kemungkinan ketembus nggak ada possibility, tapi possibility-nya kecil. Jadi kalau berharap ke 1,9 juta masih bisa nggak bisa, tapi possibility-nya sangat-sangat kecil. Kalau ke 2 jutaan, 2 juta 100-an, ke 2 juta 200-an masih possible gitu. Itu masih possible ya? Masih possible. Tapi kalau sampai 1.900.000 ya ada tapi possibility-nya kecil banget gitu. Ini aja kan sekarang kita udah di bulan ya mau November ya, bentar lagi mau akhir tahun. Prediksinya masih akan kayak gimana nih berarti? Kalau saya tuh lagi lihat beberapa periode terakhir ini, sekarang itu harga emas dunia itu tuh lagi berada di angka sakralnya lah ya. Fibonacci retracement tuh ada angka-angka yang penting gitu. Nah sekarang tuh lagi di angka-angka penting itu. Nah kalau itu ternyata rebound, artinya harganya naik lagi, ya emas akan naik lagi. Karena common, itu tuh ketika naik rally terlalu tinggi, kemudian terjadi koreksi sampai angka 60-an% itu di Fibonacci retracement, padahal dia naik lagi itu common banget. Dan bank sentral ini nampaknya juga masih akan terus membeli ya. Selama itu masih beli, bank-bank sentral di dunia semua pada masih mau beli, ya berarti kan demand akan lebih gede terus kan. Nah tergantung nih supply-nya nggak bertambah banyak secara signifikan ya pasti hukum ekonomi bergerak ketika demand naik, supply-nya tetap, ya harga naik. Jadi harga tinggi saat ini masih belum mentok. Menurut saya belum. Tahun 2026? Nggak tahu. Undang lagi. Tapi kayaknya undang lagi aja Kak Melvin, bisa aja nih Kak Melvin. Cuman nanti kira-kira kan kita masih belum tahu nih perang Ukraina sama Rusia juga masih belum tahu. Terus Israel Hamas masih gitulah ya. Dan antara Amerika sama Cina juga masih belum ada jalan keluar. Nggak cuma Amerika Cina ya, tapi Amerika semua ya, karena semua kan kena kan. Iya lagi. Indonesia kena kan. Bener. Iya kan Indonesia kena kan. Ya kan semua negara juga mungkin nggak nyaman ya. Iya dan itu akhirnya menjadi ketidakpastian global yang bikin orang-orang itu juga merasa lebih nyaman untuk ke aset safe haven emas ini gitu ya. Secara emotionally pasti akan ada itu gitu. Oke. Wah ini berarti prediksinya tahun 2026 mungkin masih menggiurkan gitu harga emas. Jadi kira-kira apa nih sebagai conclusion pesannya nih buat yang mau investasi emas? Coba aja gini, kalau misal belum pernah punya emas sama sekali, coba beli. Sekarang itu emas fisik itu agak sulit dicari di pasaran, barangnya habis. Jadi barang itu lagi pada habis, apalagi yang kecil habis. Nah kalau misal habis mau coba ke emas digital pun oke. Nah kalau mau coba emas digital, my suggestion satu, pastikan emas digital ini atau perusahaannya ini sudah di bawah Kementerian Perdagangan, Bapepti. Bukan ke OJK ya, itu nggak di OJK, tapi di Kementerian Perdagangan, Bapepti. Ya itu penting. Kedua hati-hati. Karena dengan hype yang kayak gini, takutnya ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, bikin aplikasi-aplikasi bodong yang pura-pura jualan emas. Padahal mereka
perusahaan yang nggak jelas gimana gitu, karena nggak terdaftar di Bapepti, suka-suka ternyata itu tujuannya nipu gitu, hati-hati gitu. Jangan sampai kita, oh Mas digital, udah kita nggak aware gitu. Gitu. Oke, dan itu jadi hal-hal yang harus diwaspadai juga ya Betul. buat yang mau investasi emas. Wah, menarik sekali tentang emas ini. Jadi ternyata cuan-cuan dan peluangnya masih ada. Iya. Tembus 3 juta nggak ya kira-kira? Tembus. Itu makin rame-rame deh nih belanja emas. Oke, kalau begitu Ya. Kak Melvin, terima kasih atas Thank you. pencerahannya untuk kita semua. Dan demikian Cuanomics kali ini. Sampai ketemu di topik lainnya. Bye-bye.